Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung ya. Alhamdulillah akhirnya episode pertama cerita kita bersama dengan Kak Azrina terlaksana juga. Sebenarnya ini perencanaan kita ini ya Kak ya, kayak Tiba-tiba ya. baru juga gitu ya. Tiba-tiba banget sebenarnya. Tapi alhamdulillah Kak Azrina bisa, terus juga pokoknya alhamdulillah atas izin Allah memang betul-betul diberikan kesempatan malam ini ada nih episode satunya gitu, walaupun dalam tiba-tiba gitu. Nah, sebelumnya uh, ingin menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung, terus juga buat Kak Azrina tentu saja teman saya yang luar biasa ini Nih, yang udah lah. saat ini sudah dengan sangat apa namanya sangat senang ingin mau bergabung dan berbagi bersama di sini di Guru Bahagia. Jadi sebenarnya teman-teman sebelum kita kenalan lebih lanjut nih ya sama Kak Azrina. Jadi Kak Azrina ini sebenarnya adalah temannya saya, ya, temannya Titi. Oh ya, tentu. Tentu saja. Jadi sebenarnya kali ini live untuk Guru Bahagia sekaligus reuni kita Kak ya. Ya benar. Ini urut. Oke. Mungkin ada yang bertanya-tanya nanti. Kak Azrina ini apa namanya tuh jurusan kedokteran hewan kok bisa ya bertemu dengan Aduh, apa namanya Kak Siti yang guru bahagia. bahagia gitu ya. Jadi Kak Angelina ini saudara-saudara teman semuanya, beliau itu dulu S1-nya kuliahnya 2, sangat rajin ya. Alhamdulillah. Jangan tanya apa yang beliau capai sampai saat ini karena beliau memang rajin banget gitu ya. Jadi Kak Azrina itu kuliah 2, jadi S1-nya itu bahasa Inggris dan kedokteran hewan gitu ya. Jadi Aduh, dikepuk federasi ya. itu alasan kenapa kita bisa berteman. Kan kita itu dulu tuh 1 menit sebenarnya. Oke, jangan terlalu berlama-lama di Puas video ya. kita. Kita akan Oke. lanjut di belakang di belakang layar ya, layar alat Instagram. Jadi sebenarnya eh, sahabat bahagia dan juga Kak Azrina, program kita ini sendiri hadir di Guru Bahagia itu adalah apa ya, untuk memberikan informasi ataupun juga apa ya, mungkin motivasi, terus juga gambar buat teman-teman, adik-adik yang mungkin saat ini masih SMP misalnya, SMA misalnya, atau juga yang sedang kuliah atau mungkin sudah bekerja gitu. Jadi kita itu ingin apa ya, mungkin selama ini ada teman-teman yang sudah tahu bahwa begitu banyak itu pekerjaan yang ada di dunia ini, di Indonesia ini gitu ya. Terus juga begitu banyak model karir ataupun begitu banyak apa ya, bisa kita sampaikan bentuk-bentuk perjuangan yang bisa dilakukan. Tapi ada mungkin teman-teman, adik-adik ataupun yang tidak sampai informasi ini, tidak tahu bahwa ada ya namanya FAO Expert Indonesia gitu. Ada ya Iya benar. pekerjaan yang selain guru misalnya, selain apa misalnya, selain dokter dan sebagainya. Jadi kita ingin membuka cakrawala itu, ingin memberikan gambaran itu Luar biasa. Siap. sehingga teman-teman nantinya ada gambaran. Kalau mau bergabung misalnya, nanyanya ke siapa? Oh gitu. Oh ini nanya sama Kak Ajeng. Nah, oh misalnya syaratnya apa aja? Mulai dari masa SMA apa saja yang harus dipersiapkan? Mungkin kita kembali jauh ke sana Kak ya. Karena kita percaya bahwa mungkin lagi-lagi ada mungkin bertanya, Kak, guru bahagia itu kan guru. Ngapain Kak? Apa namanya? Sampai ngurusin eh, karir, terus juga ngasih informasi seputar pekerjaan gitu. Karena kita percaya bahwa dari masa SMA, SMP itu adalah masa awal kita mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk ke depan. Gimana Kak? Benar nggak sih? Siap, Benar siap. kan? Benar ya? Benar. Benar. Itu udah benar tuh. Sebelum kita lanjut lagi tentang apa apa yang ingin kita bahas dan semuanya gitu kan. Mungkin sedikit kenalan dulu dong Kak dari Kak Azrina. Kalau Siti udah pasti kenal sama Kak Azrina, apa aktivitas Kak Azrina gitu kan. Tapi mungkin teman-teman ingin kenal lebih jauh, ini siapa Kak Azrina gitu. Dan apa sih role-nya saat ini gitu. Terus seperti apa juga FAO Expat Indonesia itu sendiri. Silahkan. Kami Siap.
Iya, oke, sebelumnya terima kasih buat terkhususan Kak Titi. Terima kasih sudah mengundang saya di acara Guru Live Bahagia ini buat sharing sama teman-teman, sama adik-adik. Terima kasih seluruhnya buat yang nonton, yang udah mau nih susah meluangkan waktu supaya sampai nih ke informasi, ya kan? Penting adik-adik ini buat ikut yang begini gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu dari lisan siapa sih kita dapat informasi yang kita nggak tahu selama ini, gitu ya. Nah, oke. Tanpa berlama-lama, ya perkenalkan nama saya Azrina, panggil Kak Aja, ya. Jadi boleh panggil Kak Azrina, boleh panggil Kak Ina. Nah, S1-nya di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syah Kuala, gitu kan, juga di UIN. Nah, kemudian kemudian saya S2 melanjutkan di mendapatkan beasiswa dari pemerintah Amerika yaitu USAID Prestasi ke Amerika Serikat. Jadi saya melanjutkan S2 di sana di Michigan State University. Nah, balik S2 gitu ya bisa aja. Nah, balik dari sana itulah macam-macam proses. Karena kan orang pada ujungnya ini mencari kerja gitu. Benar, Silahkan benar. sekolah di mana aja, terus ujung-ujungnya kita cari kerja gitu. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya bekerja di FAO ECTAD Indonesia. Jadi FAO itu Food and Agriculture Organization United Nations. Jadi di bawah kita bukan NGO, kita memang di bawah Badan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, saat ini Biasa dengar ada PBB di ini ya, Kak, ya. Biasa dengar dua. PBB di Ah, puasa dan ya, apa jadi gitu. nah, dulu dulu gitu juga tuh motivasinya kan dengar wah gimana ya biar bisa kerja di PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, sama gitu taunya WHO, FAO, UNICEF, apalagi ya UNEP. Nah, itu semua badan-badan di bawah PBB gitu. Nah, salah satunya FAO. Jadi kalau kita tahu WHO itu bergerak di bidang kesehatan manusia, kalau FAO itu bergerak di Badan Pangan Dunia. Nah, jadi Hmm. setiap eh, kita headquarternya itu ada di Italia, Roma. Setiap negara punya satu gitu. Nah, Indonesia punya satu. Nah, gitulah. Akhirnya kita ini ada di situ gitu kan. Nah, Oke. ECTAD sendiri itu kepanjangannya Emergency Center of Respiratory Animal Disease. Jadi saya di bagian program FAO ECTAD Indonesia yang saat ini berada dipercayakan ya diamanahkan sebagai National Technical Advisor ya FAO ECTAD Indonesia begitu ya. Jadi kita banyak bekerja sama dengan pemerintah. Jadi mungkin itu ya bedanya FAO dengan NGO. Dulu saya kiranya itu NGO, ternyata nggak NGO beda. Iya, ternyata FAO ini dia bukan NGO, memang dia uh, di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu. Memang langsung dari sana itu. Jadi kita WHO, FAO, UNEP, UNICEF, nah itu sama gitu. Benar, Seperti itu. benar, benar. Nah, ini memang iya benar organisasi internasional. Jadi alhamdulillah sudah mau setahun di situ. Tepat? Tahun ya? Yap, Benar, benar. Berarti alhamdulillah. dulu pertama kali Kak Adrina ini lulus kayak sempat kan Siti nanya-nanya Iya, iya. gitu ya, masih ingat tuh yang kayak Kak, apa namanya itu, maksudnya bidangnya apa dan sebagainya gitu ya. Maka kemarin tiba-tiba pas yang kayak kita mau buat program cerita kita gitu ya, kita tuh kayak kita nih untuk episode perdana kita nanya ke Kak Adrina gitu, karena ini salah satu mungkin apa ya, bidang pekerjaan yang mungkin saya apa Siti sendiri nggak tahu ya, tapi bagi Siti sendiri itu masih asing gitu Kak ya, mungkin masih belum rame yang kayak mungkin seperti yang Kak Adrina bilang tadi, perbedaan NGO sama FAO aja mungkin kita masih yang kayak oh ternyata beda ya gitu, Iya. walaupun Ah, gitu mirip-mirip gitu ya. Jadi mm-mm. mungkin penasaran nih Kak Mm-mm. Adrina, lebih tepatnya role-nya Kak Adrina sebagai apa tadi National Technical Advisor ya, itu ngapain sih Mm-mm. gitu? Oke, nah jadi di FAO ini stafnya kita enggak rame ya. Jadi lokasi pusatnya itu gedungnya di Tamrin. Hmm, Bos ada FAO-nya itu, ya, bosnya itu bos perwakilan FAO di Indonesia itu namanya Pak Rajen, dia orang Nepal. Gitu. Nah, kita langsung bekerja ke pusat. Jadi kita bekerja sama dengan kementerian-kementerian Indonesia karena kan Indonesia ini yang pegang rule-nya itu kementerian. Baru sampai ke bawah nasional. Nah, jadi kita pegang pusatnya gitu. Nah, kita sendiri, role saya sendiri di FAO ini sebagai National Technical Advisor dengan background saya dokter hewan. Nah, mereka mencari
sekarang itu kan lagi happening ya, zoonosis itu, arti zoonosis itu adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia dan dari manusia ke hewan. Nah, begitu. Nah, jadi role kita ini untuk program Ekter sendiri, kita bekerja sama erat itu dengan Kementerian Pertanian. Kenapa? Karena untuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan itu di bawah Kementerian Pertanian. Nah, begitu. Jadi kita bekerja erat dengan mereka, sama Ibu Direkturnya, sama Bapak Direktorat Jenderalnya. Jadi tugas kita apa? Kita membuat regulasi. Nah, jadi kita menyumbangkan output pikiran, tenaga, ya semuanya gitu kan. Jadi intinya ini kita punya banyak dana nih dari luar, dari PBB buat Indonesia. Jor-jor nih, Donald Trump kasih dana buat pemerintah Indonesia untuk bidang Kementerian Pertanian. Dan jadi orang luar sana membutuhkan ininya ya, cabangnya di sini untuk mengelola uang itu. Gitu. Nah, jadi kita lah yang sama-sama memberikan input, pandangan, apa nih yang sama-sama terbaik untuk Indonesia? Oh begini Pak, begini gitu. Jadi sudah banyak kita mengeluarkan pedoman, mengeluarkan kayak regulasi-regulasi apa nih yang baru-baru ini. Mungkin kemarin itu kalau tahu ya, kalau di penyakit hewan ada namanya lumpy skin. Nah, sekarang ini lagi happening flu burung. Masalahnya kalau flu burung dulu itu hanya memang sebatas menular sampai ke hewan ya, ke unggas, ke ayam, istilahnya itu di tahun 2005. Nah, sekarang baru-baru ini ditemukan flu burung itu di Kamboja sudah menular ke manusia. Begitu. Nah, makanya kita semua antisipasi melakukan pencegahan, jangan sampai masuk ke Indonesia, jangan sampai nanti menjadi seperti COVID, begitu ya. Karena kan COVID dulu juga awal-awalnya tuh dari macam-macam ya, dari kelelawar gitu. Nah, sebenarnya kita banyak banget penyakit hewan yang bisa masuk ke Indonesia. Jadi salah satunya itu kita menjadi benteng lah terdepan untuk pencegahan-pencegahan gitu. Dan khususnya kalau saya sendiri selain pencegahan masuk penyakit itu juga membidangi bidang antimikrobial. Jangan sampai terjadi resistensi antimikroba lah intinya begitu. Seperti itu. Luar biasa. Itu biasa ya gitu ya. Enggak, ya lebih kurang itulah biar ada pandangan teman-teman kan. Jadi mungkin teman-teman yang baik dokter hewan atau luar dokter hewan tuh bisa tahu oh begini gitu. Oh iya benar-benar. Sebenarnya ini sangat penting ya. Apalagi seperti Kak Azrina tadi sampaikan bahwa ini tuh yang memang sedang happeningnya ya. Maksudnya kita deal dengan berbagai penyakit yang memang kadang dari hewan bisa sampai setelah mungkin apa ya istilahnya virus dan sebagainya bermutasi sampai akhirnya ke manusia pun dia bisa gitu menular. Ya. Belum enggak, sekarang udah bermutasi udah bisa gitu. Berarti kalau ada iklan sama mohon maaf ya. Soalnya ini ya nggak apa-apa. Dokter hewannya gitu ya. Iya. Iya. Apa ya? Mungkin seperti yang Kak Azrina sampaikan tadi bahwa sebenarnya seberapa ya genting itu perannya teman-teman dari FAO itu di sini kayak gitu ya. Nah sebenarnya menarik apa ya mendengarkan cerita Kak Azrina antara kerjasama FAO ini sendiri dengan pemerintah Indonesia gitu ya. Nah mungkin kalau kembali lagi ke belakang ya, kan Kak Azrina nih basicnya dokter hewan. Pikir ini juga inspirasi buat teman-teman yang mungkin selama ini mikirnya dokter hewan ngapain aja sih gitu. Maksudnya ini adalah salah satu role yang bisa jadi role-nya teman-teman dengan basic dokter hewan mungkin Kak Azrina ya. Mungkin lebih seru lagi itu ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan gitu? Ya nggak sih? Benar. Kita tuh gimana ya supaya bisa dulu kalau Kak Ina ya, gimana ya bisa kerja di Jakarta gitu, ya kan? Gimana ya orang kok bisa kerja di gedung-gedung tinggi kayak gitu. Nah kan punya cita-cita tinggi langit gitu. Mungkin kita akan bercerita baik apakah teman-teman yang dokter hewan atau bukan dokter hewan atau adik-adik yang udah tamat SMA ya kan mau persiapan. Nah intinya mungkin ini sama juga nih Kak Siti ini juga seorang yang luar biasa itu. Kalau jangan lihat sekarang ya kan lihat perjuangannya gitu. Aduh ya kan udah kemana-mana juga Kak Siti ini. Nah jadi selama kuliah gitu ketika adik-adik kuliah mungkin ini cerita pribadi dulu jadi menangkap. Silakan Kak. Kuliah itu adik-adik yang kuliah itu jangan kuliah sekedar kuliah. Itu satu.
Oke, jangan kuliah cuman jangan kuliah cuman buat datang terus nyari EPK. Karena pada hakikatnya gitu ya, IPK itu mah nomor sekian kalau di dunia kerja gitu. Oke, mau IPK 4 tapi Anda nggak punya skill, kenapa kita harus hire kamu kerja di tempat kita gitu, oke? Benar. Jadi pastikan saat kuliah itu punya skill. Nah, saya dulu pengalaman waktu saya kuliah S1 dokter hewan, saya nyari ini apa nih yang bisa supaya CV-nya ini bagus nanti. Nah, kita harus persiapkan karena masa depan tuh bukan dipersiapkan saat udah wisuda gitu, bukan saat pakai toga, tapi jauh sebelum itu. Jadi saya waktu itu udah beranikan melamar untuk jadi asisten. Oke, saat saya S1 saya jadi asisten di lab diagnostik. Nah, kemudian saya ikut banyak kegiatan. Pokoknya saya ikut banyak kegiatan, tapi pastikan tidak sampai mengganggu dengan kuliah. Nah itu, jangan sampai organisasi, terus Anda lupa itu ya, jangan ya, sampai adik-adik ini penting tuh organisasi. Enggak, jangan sampai Anda lupa kewajiban Anda itu, Anda harus kuliah dulu gitu ya. Benar. Organisasi, ya. Nah, saya ikut kompetisi, saya ikut debat bahasa Inggris gitu. Karena waktu itu mikirnya, walaupun tidak menang ya, yang penting tuh punya sertifikat. Karena saat kuliah, adik-adik jangan mikir, gua nanti nggak bisa, malu, nggak usah. Anda itu mikir harus, yang penting ikut. Kalian ikut, nggak menang tuh nggak apa-apa, tapi Anda punya sertifikat. Jadi saya S1 ikut jadi asisten gitu. Saya ikut lomba mahasiswa berprestasi, alhamdulillah juara 1 tingkat kedokteran hewan. Nah, waktu udah tingkat universitas sekolahnya nggak menang, tapi nggak apa-apa. Anda sudah punya sertifikat gitu ya. Anda sudah buat skill di situ. Terus saya ikut ini namanya kita dari research ya, mahasiswa PM, saya lupa, pokoknya kita ada didanain dana untuk melakukan penelitian. Nah, dananya juga, penelitiannya juga nggak lewat, tapi kamu sudah tercantum gitu. Nah, apa yang terjadi ketika lulus S1, dengan mana nih, lulus S1 dan setelah koas, ya, itu kita kan udah tahu ya, kita ini sudah mulai meniti karir gitu. Nanti Anda mau kemana? Saya udah, ya Allah, saya pingin di gua gitu ya. Saya pingin S2 ke luar negeri gitu ya. Sekurang-kurangnya Malaysia ya Allah gitu kan. Gitu. Terus kurang-kurangnya bisa kita kata pokoknya beasiswa. Beasiswa keren banget lah rasanya seperti itu. Nah, saya dengar beasiswa gitu. Kadang-kadang adik-adik ini dia miss gitu, nggak tahu ada beasiswa, ada ini gitu. Oh, harus ada TOEFL. Bahasa Inggris jelek banget. Jadi selama koas setahun itu udah koas dari pagi sampai sore ya. Malamnya itu 13 bimbel tuh yang dikal guru. Iya, karena TOEFL jelek gitu kan. Tapi kita yakin pokoknya kalau daftar beasiswa sudah TOEFL gitu. Benar. Alhamdulillah gitu selesai koas, itu pada teman-teman pada rame-rame waktu itu daftar beasiswa Yuset Prestasi. Di situ saya melihat peluang. Nah, benar itu peluang. Waktu itu beasiswa Yuset Prestasi, dia itu mengambil secara general ya, nggak bisa cuma satu dari Jakarta doang gitu. Dia akan mengambil rata Indonesia, harus ada perwakilan, ya kan? Dia buka bidang education, dia buka bidang zoonosis, dia buka bidang infectious disease. Nah, saya melihat peluang itu di mana? Oh, mereka juga fokuskan ke bidang zoonosis. Zoonosis artinya dong di bidang kedokteran hewan ya, karena itu kan bidang penyakit yang menular antara hewan manusia. Gitu. Dengan TOEFL pas-pasan, waktu itu cuma 485, cukup makan ya. TOEFL ITP. Ya, pertama kali coba, ya. Jadi dulu Yusef cuma sedikit banget, 450 TOEFL ya. Dengan cuma modal TOEFL yang memang mati-matian, kita sudah baca peluang itu, saya pedein daftar. Kenapa? Karena saya sudah bisa membaca untuk teman-teman kedokteran hewan pasti nggak ada yang daftar. Nah, teman-teman bahasa Inggris sama yang daftar ya kak ya. Teman-teman bahasa Inggris ramai bang, konco-konco dulu sama-sama tuh nyiapin. Sampai peluang saya di sini. Teman-teman dokter hewan saya nggak punya saingan gitu. Dan dokteran hewan cuma ada tuh di Universitas Syahkuala. Saya Sumatera nggak ada yang lain gitu. Cuma jadi saya tahu gitu. Saya beranikan daftar. Akhirnya dapat. Nah, di syarat satu lagi di syarat beasiswa itu dia mensyaratkan harus punya pengalaman kerja. Dari mana pengalaman kerja kalau kita baru lulus? Nah, itulah adik-adik yang harus belajar. Saat kuliah, kalian ambil kesempatan. Apa kalian magang gitu? Apa kalian minta terima saat liburan itu volunteer lah
mengajar, internship sebagainya. Dan saya pribadi, ah, iya benar. Nah, saya pribadi waktu itu ya di apa sebagai asisten diagnosa itu saya datang ke dosen, Pak, saya mau daftar ini, boleh nggak saya minta SK? Walaupun sebenarnya kita jadi asisten tuh nggak yang wow banget gitu. Iya, tapi itulah nilai jualnya gitu. Oh, Anda pernah jadi asisten gitu, asisten walaupun nggak digaji, nggak apa-apa. Saat kuliah itu jangan mikir masuk duit dulu. Jadi saya minta SK dikeluarkan bahwa saya pernah jadi asisten di lab ini gitu. Artinya saya sudah pernah bekerja. Nah, alhamdulillah dapat interview, right? Sewaktu saya di Jakarta, saya dapat interview, orang luar biasa bahasa Inggrisnya ya, nggak usah lah. Kakak waktu itu saya pribadi ya, Kak Ina itu mempersiapkan sebulan loh untuk interview ini gitu. Dihafalin soalnya pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris harus jelek banget. Dihafalin kemungkinan soal yang akan keluar. Nah, salah satu pertanyaan dari interview, ya, so why we have to choose you, right? Kenapa kami harus memilih kamu? Sebenarnya saya udah kayaknya nggak masuk list mereka gitu dengan bahasa saya yang gimana ya. Tapi saya jawab, Bapak Ibu sekalian, memang saya bukan orang sangat lebih dari yang lain-lain seperti Bapak Ibu jumpa. Tapi saya memastikan satu bahwa Fakultas Kedokteran Hewan di Sumatera itu cuma ada di Aceh gitu. Jadi saya tahu betul gitu apa yang dibutuhkan oleh kampus saya gitu, oleh fakultas saya, berapa dosennya, berapa dosen luar negeri dan berapa yang bekerja. Jadi kalau Bapak Ibu memilih saya bukan hanya mewakili Aceh, tapi saya sudah mewakili Sumatera. So, you know, I don't have identity, maksudnya gue udah di situ. Nah, itu jadikan kekuranganmu itu sebagai kelemahan kamu itu sebagai kelebihan. Itu. Jadi waktu saya jawab begitu mereka langsung, emang nggak ada ya kedokteran hewan di Medan gitu di Padang itu nggak ada gitu. Jadi kalau saya dipilih saya bukan mewakili Aceh gitu, saya sudah mewakili Sumatera. Itu memang lah alhamdulillah waktu itu saya satu-satunya lah yang lulus dari Aceh gitu. Dari 21 orang, alhamdulillah lulus. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Kalian kuliah ini jangan, gue kuliah ini gak jelas ntar mau ngapain gitu. No, kalau kamu sudah di situ, jalanin, persiapkan nih. Apa yang, jangan hanya nanti lulus cuman punya IPK, aduh kasihan banget. Kenapa harus IPK 4, terus lu bisa apa gitu? Terus bisa apa? Kita bukan mau IPK 4, kamu bisa kerja tidak gitu. Kamu punya pengalaman apa gitu. Nah, makanya itu, pengalaman itu juga yang terjadi waktu saat saya S2. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu gitu jauh-jauh ke Amerika. Jadi jangan adik-adik atau teman-teman berpikir, oh S2 di luar negeri udah pasti pulangnya keren. Nggak. Banyak yang balik, belum bukan apa ya, seperti itulah gitu. Banyak yang balik, memang S2 kompeten gitu. Maksud di luar negeri memang lebih kompeten gitu. Tapi banyak yang balik tidak bekerja. Salahnya di mana? Ya. Nah, jadi itu yang miss. Nah, kuliah ke luar negeri jangan pulang tangan kosong. Satu. Memang pertama niat ke sana, kenapa harus kuliah ke luar negeri? Oke? Yang kedua, jangan niat cuma untuk foto-foto atau apa ya, semuanya gue di luar negeri enggak. Jangan pulang tangan kosong. Artinya, dari pengalaman saya pribadi, di sana saya memberanikan diri untuk datang ke dekan. Kita harus berani, sana harus open. Pak, saya pengen dong bisa magang di labnya Bapak gitu. Profesornya pada nolak gitu. Mereka pada nolak gitu kan. Oh, kalau ada profesor yang mau nggak bisa kali ini. Akhirnya bilang, Pak, saya beasiswa, so I have my own funding gitu. Bahwa kita nggak menggunakan mereka. Jadi kita mau diperbudak lah istilahnya kerja tanpa gaji gitu. Oke, kalau gitu akhirnya ada profesor yang terima. Nah, akhirnya jadi di CV kita bisa buat kita sudah menjadi junior scientific research gitu selama 2 tahun di lab ini, itu sampingnya kamu harus berpikir seperti itu gitu. Kita harus visioner. Jangan pulang cuman masuk kelas. Kalau cuma masuk kelas balik lagi, there is no difference. Itu satu. Jadi saya ya masuk research gitu. Mati-matian lah Anda di sana. Nah, apa ketika saya balik ke Indonesia saya langsung dapat kerja? Tidak. Ini bocoran ya. Saya bayangin, gue udah sering banget ntar balik dari Indonesia, dari Amerika langsung kerja. Kagak, teman-teman gue email kemana-mana gitu ya. Apply kemana-mana.
sebenarnya gitu ya. If this is reality ya, Bo, gitu kan. Maka gue nggak semudah itu gitu. Orang kerja, iya, Anda dulu punya orang dalam gitu misalnya kan, mau masuk perusahaan ini gitu. Emang kenapa kalau Anda Amerika gitu? Gitu, beda, beda. Ini bukan negara, ini beda negara Indonesia di kono gitu ya. Beda, Ah, kita punya sistem yang berbeda gitu kan. Nggak semuamu karena kamu punya kompetensi ini, no gitu. Nah, jadi saya juga cari tahu ini soalnya di mana, kenapa saya nggak diterima gitu misalnya banyak. Akhirnya ada saya lihat teman yang ngasih tahu, oh ternyata selama ini CV-nya saya buat tuh begini gitu. Saya buat CV begini, ternyata tuh yang kalau sekarang itu HRD melihat resume itu begini. Nah makanya jadi penting ya untuk cari tahu, kalau apply itu salahnya di mana. Kadang kita udah berusaha sekeras mungkin gitu kan. Tapi karena kita nggak pernah bertanya dan kita tidak pernah mencari pertolongan gitu, yuk akan stuck di situ terus. Nah jadi itu yang terjadi ini ya Kak ya, saya. perlu research dan juga tahu apa ya, to meet their needs mungkin ya. Karena kan pasti setiap Iya. punya needs yang berbeda ya gitu. Mungkin ya Kak ya. Iya, karena mungkin dulu sistem kepalanya kan sistem diri kayak ini kan kayak di Amerika ya. Di Amerika tuh nggak basa-basi ya. Kalau apply, tengok lu kompetitif, kita hire. Indonesia nggak begitu, pakai terhormat kepada bla 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 dan itu. Nah, ketika tahu di situ missingnya, belajarlah sama temen yang ini apa ya? Ini bisa Siti, kok udah apply gini-gini. Oh, coba lihat resume-nya, coba buat kayak gini. Ini nggak sekarang nggak sesuai lagi, kita pakai resume gitu. Nah, resume-nya tuh yang begini-begini nggak tempat dong HRD ribuan orang, 1.000 orang yang apply dan baca CV lo yang cuman yang setebal gitu kan. Yang maksud apa gitu. Jadi zoom gitu dan highlight apa memang kelebihanmu gitu. Akhirnya kita buat itu, kita apply akhirnya dapat. Nah, dapat lah terus sebelumnya itu di NGO nah itu benar jadi sebelum di FAO ini di NGO itu NGO luar negeri mereka juga ngasih misi waktu itu kita cuma kerja dari WFH 6 bulan nah gitu. Nah setelah dari situ barulah bisa di FAO. Jadi di FAO ini kalau cuman Anda berangkat dari S1 tidak punya apa-apa tidak akan bisa masuk terus terang ya. Langsung ya. Cuman S1 tidak pernah punya pengalaman kerja dan bla 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 tidak akan. S2 Jadi di ini Amerika bla bla bla. kalau teman-teman yang nonton perlu di highlight, perlu di Ya, perlu di-highlight. Anda S1, S2 juga keren di luar negeri, tapi juga tidak punya pengalaman kerja, masuk tong sampah. Tidak, karena FAO itu memang benar-benar dia sangat tinggi ya standarnya. FAO, WHO ya. Jadi saya melihat mereka rezeki mungkin ya, maksud satu ya rezeki juga gitu kan ya. Eh, karena kita punya skill yang saat di S2 itu, kita sudah punya pengalaman. Oke, mereka kita sudah punya pengalaman, walaupun kita S2, kita sudah bisa masukkan pengalaman kita di lab, ya kan? 2 tahun itu dan selama kuliah itu berkompetisi lah Anda mati-matian. Tidak perlu harus menang, tapi Anda butuh itu untuk di resume Anda. Nah, kemudian karena saya juga sudah bekerja yang 6 bulan itu, akhirnya saya apply. Tapi mereka minta pengalaman kerja itu lebih kurang yang 3 tahun dan sebagainya gitu. Tapi pada nggak nyampe. Tapi mungkin karena daripada yang lain-lain gitu kali ya. dan Boleh lah pengalaman yang ini gitu. Jadi ada faktor rezeki juga. Nah, begitu. Jadi begitulah pengalaman ya teman-teman. Maksudnya ini sharing bahwa kadang kita orang susah banget ya cari kerja gitu. Padahal di Jakarta sendiri ya banyak banget perusahaan pencari kerja gitu. Banyak banget mereka mencari orang gitu. Tapi kenapa nggak bisa karena apa? Tidak sesuai kompetitif mereka gitu. Nggak sesuai dengan syarat mereka. iya. Itu jadi masalahnya. Jadi kayak Gitu ya lagi-lagi ya. jadi saling mencari gitu. Misalnya S1 punya pengalaman kerja. Terus ada yang S2 tapi nggak punya pengalaman kerja. Ini kalau yang S2 dilema nih gitu. Ya antara Anda mau S1, maksudnya pakai S2 Anda tapi dibayar dengan grade S1 gitu. Atau Anda akan kalah dengan S1 yang punya pengalaman. Karena ya gitu. Seperti itulah kira-kira adik-adik. Dari sekarang semuanya prepare. Jangan hanya kuliah sekedar kuliah. Dan juga kalau organisasi ya organisasi yang dilihat-lihat gitu ya. Organisasi yang benar-benar memberikan manfaat dan ada hubungan dengan background Anda gitu. Itulah
Oke, Seperti itu. sebenarnya setuju ya Kak Ina ya. Jadi kebetulan sebelum kita buat cerita kita ini sendiri, jadi sebelumnya mungkin beberapa minggu yang lalu Guru Bahagia sendiri itu ada program offline gitu sama salah satu pemateri, beliau pernah berpengalaman di bidang HRD sendiri gitu ya, career talk seperti itu. Dan persis seperti yang Kak Azrina sampaikan, mungkin bagi teman-teman yang ketinggalan sama program offline-nya bisa ke YouTube Guru Bahagia, di sana ada apa namanya, rekaman maksudnya, highlight dari beberapa yang disampaikan gitu kan. Jadi Ya. memang seperti yang Kak Ina sampaikan. Jadi sebenarnya bukan yang kayak apa, pekerjaan sekarang sulit ya, kita nggak punya pekerjaan ya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan itu, dan beliau juga sampaikan kadang-kadang nih ada apa ya, ada miss nih di tengah-tengah, yang nyari kerja sulit mencari pekerja, yang pekerja sulit mendapatkan pekerja. Berarti there must be something. Gapnya apa nih? Gapnya apa gitu. Gap ini sebenarnya yang harus diselesaikan gitu. Dan sebenarnya ini juga yang kita sampaikan dulu saat kelas online itu ya, kita berharap Guru Bahagia itu bisa menjadi bagian dari yang connecting the dots gitu. Jadi yang Right. kita nih titik-titik ini yang paling terpisah ini, kita tuh bisa kayak yang connecting the dots, sehingga akhirnya itu tuh bisa paling terhubung gitu. Ya kan? Jadi ya kayak kita bilang tadi, oh ternyata dengan sharingnya Kak Azrina misalnya malam ini, jadi teman-teman tahu, oh ini loh yang harus dipersiapkan. Terutama mungkin Ya. mungkin Kak Azrina, kita kalau kita going back again ya, mungkin kalau di dunia yang sekarang, mungkin dari sekolah SMA pun udah harus gencar ya, terutama Ya, gitu ya. Don't waste your time, guys. yang Gitu. nggak mesti kuliah, mungkin di masa kita kuliah, tapi mungkin kalau SMA pun harus persiapan gitu ya Kak. Bener. Nah, saran Kak Azrina sendiri nih, mungkin karena kan kita bilang sesuai dengan tema kita ya, Iya. perjuangan Kak Azrina sendiri ini mungkin share dan sedikit dari masa sekolahnya jadi gitu. Itu yang Kak Azrina lakukan gitu. I believe guys, apa ya, setiap orang-orang yang apa ya, sukses dengan caranya, saya lagi-lagi itu relatif dengan perbedaan yang sangat relatif gitu kan. Tapi saya mau bilang bahwa mereka punya sesuatu nih, pasti punya sesuatu. Iya. Nah, saya ingin Kak Azrina sedikit cerita dong, mungkin dari bahasa sekolahnya gitu. Apa sih yang membuat kayak Kak Azrina masa kuliah harus gini nih gitu. Pasti itu kan Ya. kembali lagi. Itu sangat menarik ya. Menarik. Oke. Oke, siap. Luar biasa sih mengingatkan ya. Aduh, tapi ini memang harus di-sharing ya. Betul. Dulu saya di pesantren ya, 6 tahun, aktif gitu. Lomba ini, lomba itu gitu. Nah, lomba pidato gitu sebagainya. Sampai akhirnya kita tuh harus SPMB ya, jurusan masuk kuliah gitu. Kok Kita, aduh, jadi ya, kemarin nih. terus saya menyepelekan ya gitu. Daftar kok nggak lewat-lewat. Ikut SBMPTN. Oh, gua ngerasa ya, wah gua juara 1 ini. Enggak gitu ya. Satu pertama Anda helat. Pinter-pinter Anda di pesantren Anda atau sekolah Anda, akan ada orang di luar lebih pinter daripada Anda gitu ya. Jadi Anda jangan sombong gitu SPMB. Nanti gua mau kuliah di UPI. UGM. Aduh, kayak banget dulu ya, karena merasa lu paling nomor 1 kali di pesantren. Ternyata Anda nggak lewat gitu ya. Ya. Ternyata aduh apa gitu kan. Gak lewat gitu ya. Aduh malu. Rasa yang kayak ikut apa ya dulu namanya, ada UMB gitu ya. Benar-benar. Lewat gitu ya. Yang teman udah yang undangan. Dulu gak banget gak ngambil undangan. Makanya sombong itu tuh anak satu guru ya. Mungkin ada satu itu ya. Nah sampai pada akhirnya ambil jurusan ya. Ya Allah nih jangan sampai gak lulus gitu. Gak sampai gak lulus gitu. Ambillah cita-citanya tuh di dokter ya. Bukan dokter hewan gitu. Jadi kalau orang tanya kenapa dokter hewan, ya saya akan jawab, wah dulu itu bukan cita-cita tapi nasib gitu. Ya, makanya kita tidak pernah tahu jalan Allah nanti seperti ini gitu. Dulu, aduh, dah ambil dokter hewan. Jadi ada temen tuh di kosan kakak kebetulan. Kenapa sih nggak ngambil dokter hewan? Kebetulan mereka ini orang Padang ya. Ah, dokter hewan emang nggak ada dokter hewan gitu kan di dunia ini gitu. Emang ada cuma lagi di Aceh, bener-bener gitu. Tapi karena kita, ya Allah daripada gua nggak kuliah ya kan gitu. Ambil lah
Terusan pertama dokter umum, bilang ke dokter gigi, bilang ketiga dokter hewan. Jadi kan kalau kata orang ya sekurang-kurangnya pilihlah yang kalau kamu tuh nggak lulus mana-mana kamu ada satu gitu. Jangan sampai nggak kuliah gitu. Pilihan yang kalau bisa yang orang nggak masuk, jadi kamu udah pasti masuk gitu kalau kamu daftar. Jadi begitu. Pilih lah ke ya kan, pilih udah ambil dokter hewan. Karena juga lu dengar isu kalau lu pinter gitu ya, kalau Anda pinter di kedokteran hewan gitu semester awal, semester kedua gitu. Nanti tuh bisa pindah ke kedokteran umum gitu. Kira kita jadi tidak tersusah saat bersaing awal di UEB, SBTN gitu. Jadi kalau kita IPK bisa 3,9 itu bisa pindah ke kedokteran umum. Nah, daftar lah. Akhirnya luluslah di kedokteran hewan ya. Di situ mulai dilema gitu ya Allah kok kuliah dokter hewan ini nggak apa-apa lah semangat aja. Pokoknya IPK harus 4 gitu. Terus nanti lu pindah gitu kan. Kedokteran umum gitu. Tetap pindah ya. Tetap pindah gitu. Nggak ada cita-cita di situ gitu. Tidak punya passion. Nggak berani megang darah. Nggak berani megang ini. Nggak bisa dengan. Oh aduh banyak lah pokoknya. Nah akhirnya setelah 1 semester, 2 semester. Alhamdulillah IPK bagus gitu. Sampai waktu itu udah top tier ya 3,92 itu udah top tier banget gitu IPK. Ya, karena niatnya ke sana. Tapi terus saya meresapi gitu. Kalau saya pindah ke kedokteran umum pertama harus ngulang lagi ngulang lagi tuh semester 1 gitu. Ya kan? Pertama harus rugi umur. Terus harus beradaptasi lagi. Terus proses pindahnya ini banyak gitu. Benar. Terus eh, Bismillah aja mungkin memang jalan di sini ya. Dulu berpikir ya, dulu berpikir lebih baik jadi seseorang di tempat yang bukan apa-apa daripada lu bukan apa-apa di tempat yang besar. Exactly. Itu ya mindsetnya gitu. Asim. Iya gitu. Nah daripada dokteran lu jadi penonton gitu kan, banyak yang pinter-pinter gitu. Ini udah itu inilah gitu. Kalau udah di sini jalannya 0 atau 100%. Nah mungkin lu kalau ada teman kita yang namanya Roza Murzan, si Oja, itu ingat banget itu. Iya Kak, 0 atau 100%. Kalau setengah-setengah mending gak usah. Kok dia tuh masih diingat sampai sekarang. Akhirnya teringat ya, benar. Kalau mau maju 100% gitu. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, terus nggak usah. Nah akhirnya udah, bismillah. Iya, akhirnya bismillah. Oke lah maju tetap selesaikan dokter hewan. Dengan segala kekurangan dan kelebihan gitu. Ya jadi kalau ditanya pertama, ah bagaimana di dokter hewan, bagaimana bisa masuk seperti itu. Kalau sekarang mungkin agak sulit ya isunya buat dokter hewan gitu. Kalau dulu mudah tembus jalan tol gitu, saya kan nggak ada yang masuknya. Di dokter hewan pun dulu diri apa ya kakak tuh bekerja keras gitu. Kenapa? Karena udah ngerasain susah banget untuk bisa kuliah. Artinya banyak yang pinter-pinter ternyata di dunia ini gitu. Kita merasa pinter mau masuk dokter umum aja tuh nggak bisa nggak jebol-jebol gitu kan. Jadi dengan pemikiran itu, jadi nanti kalau udah kuliah, gua harus benar-benar gitu, harus belajar yang benar-benar, harus punya skill ini. Seperti itulah intinya. Dan ketika kuliah, punya fokus, jangan ke bawah itu sana, kita ke sana, orang ke sini, kita ke sini gitu. Gitu kita punya visi sendiri, itu yang jangan sampai dilupakan oleh teman-teman. Jadi intinya kita harus selalu punya motivasi dan konsistensi. Tidak bermimpilah setinggi mungkin gitu. Walaupun kamu akan jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya. Juga yang pastinya jangan banyak mendengarkan orang. Artinya jangan banyak orang kadang dulu kita tahu ya orang kain aku memang nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa. Kuliah, kuliah gitu tetap TOEFL nggak bisa. Karena kan orang kalau udah kuliah bahasa Inggris nggak bisa. Banyak yang ngomong kayak gitu. Tapi ngirain kalau bahasa Inggris TOEFL udah 600 kan enggak gitu. Kuliah bahasa Inggris mesti ngulu translate. Memang maksudnya siapa yang nggak pakai gitu loh. Profesor sekali siapa yang nggak pakai? Enggak seperti itu pemahamannya ya. Jadi banyak dulu waktu di Kak Ina prepare untuk dapat buat TOEFL ya. Prepare untuk kita bisa dapat skor TOEFL sekian. Banyak banget teman-teman yang mencoba. Nah ini terang-terang aja buka-buka. Alah kayak mau keluar negeri aja banyak banget. Banyak ternyata. Jadi mungkin itu yang bisa di-sharing ke adik-adik. Saat kalian berjuang ketika banyak omongan-omongan seperti itu,
Bismillah tutup telinga aja gitu. Dan Karena menjadikan itu kalau nanti gitu ya. Semangat karena kalau kamu sukses juga itu tidak pengaruh gitu. Karena jangan karena omongan mereka terus ya udahlah gue malu dia ngomong kayak gini. Akhirnya kita nggak jadi apa-apa gitu, nggak maju-maju dulu. Udahlah lagi koas. Oh, aduh, dilemanya banyak. Jadi buat adik-adik, kalau yang punya sudah jelas tujuan gitu. Kalau Anda sudah punya tujuan, fokus pada tujuan gitu. Jangan lihat lagi halangannya gitu. benar. Nah, jadi Bismillah seperti itu. Jadi kalau di kuliah, coba deh tanya sama teman-teman yang pemburu beasiswa gitu, yang stuck dengan nilai TOEFL, yang belajar sekarang mati-matian untuk dapatin skor TOEFL sekian, pasti mereka akan pikir, ya ampun kalau tahu gini ya belajar TOEFL butuh waktu yang sangat lama. Mungkin gue mulai dari SMA, gitu. Ngapain aja gue dulu SMA, iya kan, gitu. Benar. Ya ampun, TOEFL gila nih udah mau buka deadline, sebentar lagi harus nyampe. Dia mau tamat kuliah, dijadikan Iya. syarat untuk tamat kuliah, baru kita kemudian kayak yang belajar TOEFL dong gitu. Baru yang kayak makanya kayak adik sekarang kak siapin TOEFL itu kalau ijazah bakal memang dapet, Anda lulus Anda per ijazah gitu. Nah skill itu yang lain itu sambilan, tapi kalau TOEFL ini tidak bisa dalam satu malam seperti membuat candi gitu. Benar. You have to spend time gitu, benar-benar belajar untuk skor ini gitu loh. Bukan sebulan 2 bulan juga kadang belum tentu bisa gitu. Makanya ya itu semuanya butuh perjuangan, keluar duit, keluar waktu. Ya, jadi seperti kayak dikasih tips apa nih yang harus dari SMA kalau bisa diulang ya, seperti itu. TOEFL, Kalau bisa persiapannya mungkin akan lebih dipersiapkan lagi. iya gitu. Kita iya, ngapain buang-buang waktu dulu, ngapain aja tidur aja Anda berarti ya. Kuliah tamat 4 tahun juga nggak bisa ngapain aja gitu. Benar. Jadi tetap eh, jangan pernah berpikir kita udah juara di tempat kita itu sudah hebat. No, Anda keluar begini ya gitu. Jadi kayaknya saya merasakan itu semua gitu. Ketika masuk awal sub dapat beasiswa, langsung teman-teman TOEFL udah gila-gila gitu. Kita harus dapat bimbingan dulu ya, les 6 bulan gitu. Baru menaiki sepeda. Ya, itu kan Ya, ya Kak Ina. ya sampai iya mati-matian TOEFL supaya bisa kuliah ke Amerika. Nah, sampai ke Amerika juga terbengong-bengong gitu kan. Setengah mati lagi gue berjuang supaya bisa pulang ke Indonesia. Nah, gitu. Iya, jadi semua itu perjuangan. Sampai sekarang alhamdulillah di FAO pun gitu ya. Di FAO pun ini juga iya berjuang karena apa? Tidak ada yang kayaknya kalau untuk setahu Kak Ina ya, kayaknya kalau dari Aceh hampir nggak ada ya. Mungkin ada satu dua gitu. Mungkin tapi di bidang ADM-nya mungkin administratif. Tapi itu pun juga orang yang udah lama-lama banget. Tapi kalau dari alumni Unsia sendiri gitu ya, mungkin kita ngomong dari Unsia atau UIN gitu, kampus yang itulah di Aceh, itu nggak ada gitu. Jadi semuanya menguasai itu wilayah Jawa ini, Jakarta dan sekitarnya. Jadi ayo gitu, Ayo, pasti bisa gitu kan? Iya gitu. sekarang yang mungkin masih SMP atau SMA mungkin Kak ya. Jadi lebih kayak yang Ah, buat cita-cita baru. Buat cita-cita baru, aku mau dong menjadi apa ya, juniornya Kak Ina di FAO gitu ya. iya Ya Kak ya. gitu. Ditambah lagi sekarang itu kita apa ya, maksudnya ya uh, tambahan privilege-nya itu adalah kita punya Kak Ina sebagai salah satu orang yang sudah berkecimpung di sana yang mungkin bisa berbagi, bisa ngasih tips dan trik, bisa ngasih Oke, tips gitu ya. Seperti ya. apa persiapannya, ada seperti apa, how to deal with apa ya, SAO, apa working time and so on Right. gitu. Jadi emang benar kayak yang ya, ada yang bisa ditanyain loh. Mungkin apa ya, Siti sendiri kebayang sih Kak, mungkin Kak Ina pada masa itu lebih sulit lagi karena kayak yang ini mau nanya sama siapa gitu Iya, kan, belum iya benar. berpengalaman hal itu gitu. Nah, jadi buat adik-adik mungkin kita nggak skopnya cuma di persempit di FAO tapi di bawah PBB. Nah, ya.
gitu. Di bawah gimana cara bisa masuk bekerja di anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah nanti ada yang di WHO, mungkin yang di kedokteran, mungkin yang di UNICEF, ada Hmm. IOM itu immigration itu juga semua di badan PBB. Intinya dari sekarang baguskan CV gitu. Baguskan CV seperti yang udah jelaskan tadi, kompetisi apakah mulai ikut lomba, organisasi, ikutlah segala macam juga IPK, pokoknya nggak mesti 4,5 dah cukup. Nah, gitu. Itu persiapkan. Apakah kalau Anda di penelitian research sebagainya gabung semuanya. Baguskan track record Anda selama kuliah. Oke? Itu satu kunci. Kedua, ya, ya. Kedua, bekerja. Nggak, karena Ebo tidak akan langsung hire kalau baru S1. Oke? Punya pengalaman kerja dulu minimal 3 tahun atau di mana lah gitu. Nah, kalau memang dalam masa itu belum dapat kerja, langsung S2. Triknya saat S2 juga punya skill. Jangan cuman bawa pulang IPK, walaupun Anda S2 sekalipun di Jakarta ini bejibun semua rata-rata lulusan luar negeri gitu ya. Jadi luar negeri Anda nggak ada apa-apa kalau Anda cuman bawa pulang IPK gitu. Jadi bawa pulang, apakah Anda kompetisi, apakah Anda ikut research, apakah Anda di sana intern, whatever, baguskan CV gitu. Nah, ketika sudah punya S1, S2, mulailah lamar. Pengalaman saya waktu itu saya juga masih belum diterima gitu. Oke, cari kerja, jangan langsung karena ekspektasi S2, langsung lah mau gaji yang tinggi. Enggak gitu. Banyak kok yang cari kerja sekarang gitu ya. Jangan langsung yang mau berapa digit gitu, enggak. Kita cari kerja untuk batu loncatan. Artinya untuk kamu punya pengalaman kerja gitu. Oke, setahun, 2 tahun. Kerja 2 tahun aja. Terus sambil kerja sudah 2 tahun atau 1 tahun setengah, FAO buka atau WHO apapun itu di bawah PBB, buka lowongan, apply. Dia sistemnya itu langsung terpusat dari dari headquarter, dari internasional gitu ya. Kita masukkan essay kita, letter apa namanya motivation letter, apa ya ada namanya motivation letter, kenapa kita mau apply ini semua pakai bahasa Inggris. Makanya lagi bahasa Inggris. Bahasa Inggris Anda mantepkan gitu ya. Tuliskan semua kenapa Anda mau kerja di sini, pengalaman Anda di sini, CV Anda sini, dan sertifikat-sertifikat Anda selama Anda kuliah atau kerja, keahlian Anda. Nah, berdoalah setelah itu biasa mereka dalam 3 bulan. Kalau prosesnya sampai diterima. Biasa setelah penutupan bulan depan, baru kita ada dipanggil bahwa kita masuk shortlisted. Nah, saat di shortlisted itu akan ada, kalau saya pengen pribadi, 5 orang yang menginterview. Ada dari perwakilan dari luar negeri, Indonesia, FAO Indonesia ada, dan sebagainya. That you will be interview by bahasa Inggris semuanya. Itu persiapkan. Mereka kalau ngasih pengumuman hari ini interview, besok kamu langsung interview. Jadi kita nggak ada kesempatan. Jadi belajarlah penggunaan waktu. Oke? Kuasain gimana tata cara attitude yang baik. Maksudnya saat interview, sebagainya. Nanti setelah itu akan ada tes tulis. Nah, setelah itu tinggallah berdoa gitu ya. Jangan lupa. Begitu. Dan Ya, jadi nanti adik-adik boleh kalau ada yang berminat begitu, setiap ada loker silahkan tanya, Kak ini yang diisi apa? Kak yang ini apa? Karena kalau data kita atau draft kita dokumen tidak komplit, itu akan tertolak oleh sistem. Jadi bertanyalah, tidak usah malu bertanya gitu. Ya, gitu kan? Bertanya, ini apa lagi nih? Isinya nih apa lagi? Isinya apa lagi? Karena Kak ini pribadi sebenarnya lamar FO itu bukan sekali loh. Udah pernah waktu baru pernah di US juga udah langsung lamar kagak dipanggil-panggil. Ya gitu, ini bukan perusahaan gitu. kayak enak mungkin tuh kalau ada HRD yang begitu kayak siapa lo gitu ya dulu dulu ada yang belum diterima gitu ya siapa gitu ya kalau sekarang kan dengan pengalaman itu tadi udah yang kayak oh ini bisa nih gitu ya. Ya, macet ya nih kayak jaringan. Oh iya, Oke. udah Oke. aman aman Kak. Oke, siap. Oke. Loading. Nah, loading tadi ya. Nah, Kak Ina, mungkin sedikit ya. Kami Niti sendiri tuh penasaran gitu. Dari ya, tadi kan Kak Ina kan banyak bahas tentang kayak memperbaiki CV gitu ya. Terus mencoba apa ya, menumbuhkan skill, mempersiapkan skill gitu. Mungkin kasih bocoran sedikit dong Kak, khususnya dengan role-nya
Kak Ina saat ini gitu, dan juga specifically ketika melamar untuk FAO itu sendiri atau something untuk international organization, apa ya, organization ya, organisasi internasional ya. Jadi untuk yang seperti ini tuh skill apa sih yang dibutuhkan selain yang sudah kita bahas tadi, yang bahasa Inggris itu kan itu pasti. Mungkin kalau skill bahasa Inggris mulai dari kita mau lanjut S2-nya, atau mungkin itu dasar sekali ya Kak ya. Nah ini mungkin skill-skill spesifik lain yang mungkin bisa teman-teman sahabat bahagia ataupun teman-teman lain yang nonton itu bisa persiapkan mulai dari masa sekolahnya gitu. Skill apa-apa aja nih. Ya, oke. Kalau untuk tadi sorry soalnya tidak putus-putus, intinya tuh persiapin apa gitu ya kalau di dunia kerja ya. Nah, Nah, untuk khususnya untuk yang dengan role-nya Kak Ina saat ini gitu. oke. Kalau dengan role-nya Kak Ina, kalau misalnya saya dokter hewan, Selain iya. untuk bekerja di contoh organisasi internasional, nggak mungkin tidak mesti FAO, mungkin seperti yang Kak Ina sampaikan tadi, WHO dan juga UNICEF dan sebagainya gitu. Nah itu skillnya skill apa aja selain bahasa Inggris, yang mungkin bahasa Inggris itu kan ya dasar sekali gitu kan. Skillnya apa nih sehingga kayak yang mereka bisa bilang kayak aku siap untuk kamu gitu, kira-kira. Oke. Good. Ya, jadi pertama memang harus yang sesuai background. Jadi misalnya kalau ke WHO, so ya backgroundnya kesehatan dong, gitu ya kan? Gitu. Kalau FAO ya pertanian atau kedokteran hewan atau public health, sometimes itu bisa selama jurusan kamu itu nyambung dengan apa keperluan kebutuhan dari FAO itu sendiri, gitu ya. Nah, jadi kalau daripada SMA ini adik-adik bahasa Inggris, kemudian public speaking. Karena kita akan you have to communicate a lot. Ya, harus berani public speaking. Sekarang kalau kita pinter, tapi kita di belakang layar, kita tidak akan kelihatan. Oke, gitu. Tapi gitu ya. Jadi sekarang bukan zamannya lagi belakang layar. Gue pintar tapi cukup kok. Orang tahu kok gue pintar, gak perlu gue umbar. Bukan gitu. Kita public speaking bukan umbar-umbar. Tapi itu bagian sekarang memang dunia butuh public speaking gitu. Kamu harus bisa menyampaikan gitu ya. Jadi butuh yang namanya public speaking. Makanya kalau di kuliah dulu dari SMA adik-adik ada ya lomba pidato, lomba apa itu ikut. Ada presentasi di kuliah atau apa tuh sering banget. Harus berani, jangan cuma mau notulen gitu, cuman geser-geser slide gitu ya. Jangan. Kayaknya dulu waktu masa kita kuliah, kayaknya kita termasuk 2 orang yang paling sering presentasi ya Kak ya. Oh iya. Aduh ya, pokoknya kalau urut itu luar biasa orangnya, udah masya Allah. Temannya juga kayak atmosfernya beda banget ya. Bersyukur gitu ya, sangat sportif. Memang itu nggak bisa dibandingin. Memang kalau ditanya Kaina ya, beda vibe. FKA beda, bukan beda kan, beda vibe. FKA beda vibe. Itu beda. Kalau itu sangat sportif gitu. Di dalam kelas kita langsung tantum gitu ya, sari presentasi. Di luar itu juga konconya gitu. Allah. Ya, jadi luar biasa kayak Kak Speaking ya Kak. Iya, public bahasa Inggris. speaking. Public speaking. Kemudian kayak teamwork. Teamwork itu kerjasama. Kadang orang udah sangat pinter-pinter gitu. Kamu punya pendapat, ini punya pendapat. Terus gimana? You are going to the bed, atau you are going to discuss gitu ya. Solutifnya apa gitu. Jadi karena kita bekerja dengan organisasi internasional, kita bekerja dengan mungkin orang yang pinter-pinter ya, makanya juga semua kalau pinter ini nggak mungkin lah di sini gitu. Bagaimana kita bisa menerima pendapat orang? Bagaimana kita bisa mendengar ketika orang memberikan kritikan? Bagaimana kita bisa nggak kita membackup? Itu kadang ada sampai di itu ya gue mau nafas nih, gue yang lebih gitu. Jadi itu juga skill. Itu istilah kita namanya soft skill. Oke? Gimana kita bisa teamwork? Ini kita kerja buat tim loh, bukan buat nama satu orang. Ya. Jadi itu yang harus dari sekarang ketika adik-adik kuliah, dosen bagi kelompok presentasi. Nah, kalau ada yang jangan gue presentasi, gue yang nomor selalu yang akan baca, itu berarti memang Anda ego supaya kelihatan Anda terus gitu. Itu tidak teamwork gitu.
Memang kalian kerja bersama, tapi orang bisa melihat itu bukan teamwork, kamu mau maju. Nah, kalau teamwork itu ketika bagus, bagaimana nama kelompok Anda yang bagus, bukan nama Anda seorang. Oke? Gak Jadi, one man show ya. right, ya. Jadi itu ada namanya teamwork skill seperti itu, public speaking, teamwork, kemudian teknik bahasa Inggris nomor satu, kemudian mulailah berlatih ketika dari SMA itu ada namanya problem solving. Nah, itu lagi tadi ya kan? Problem solving gitu. Ketika ada yang seperti ini, Anda jangan juga menjadi bagian yang memperkeruh suasana. Itu nih win-win solution. Alright? Itu yang dunia-dunia sekarang ini ya, era kesini, itu yang seperti itu yang dilihat. Jadi skill seperti itu adik-adik pelajari. Itu namanya soft skill yang tidak ada di real saat kita disampaikan di kelas, tapi adik-adik harus punya seperti itu. Bagaimana Anda bisa saling respect, Anda menyampaikan pendapat, tapi Anda juga tetap bisa ngerespek orang. Jika orang melakukan kritik atau sebagainya, itu yang seperti itu tuh akan ada di dunia kerja. Oke? Dan kalau orang bilang lagi jangan baper gitu ya, ada bahasa jangan baper gini gitu kerja. Sebenarnya sih itu tergantung. Tapi kalau kita melihat itu suatu kritik yang membangun, nah itu benar kita jangan baper gitu. Tapi dari semua kritikan kita kan bisa lihat dong mana kritikan yang memang mendownkan mental, mana kritikan yang memang membangun. Nah, itulah kita harus unit and knowledge is the power, right? Gitu. Terserah orang mau ngomong apa aja, tapi kita yang tahu mana yang terbaik buat kita. Seperti itu. Nah, jadi dari sekarang public speaking, bahasa Inggris, mulai berkompetisi. Kompetisi apa aja? Oke? Apakah lomba dulu kayaknya ya aku lihat dokter hewan kalau ada MTQ di usia itu tahfiz diikut gitu walaupun gak nyambung itu ya mungkin mikirnya dulu harus banyak sertifikat gitu ya tapi apa seperti itu menjadi nilai jual gitu. Nah makanya dari yang SMA mulai ikut kegiatan-kegiatan apa aja itu diikutin, tetap belajar, tidak harus, bukan nggak boleh juara satu, alhamdulillah juara satu ya kan, tapi bukan itu awak yang harus dikejar gitu, karena di luar sana mana juga yang lebih bisa gitu. Seperti itu sampai kuliah juga seperti itu. Iya sampai kuliah semua di ya itu kalau dari Kak Ina ya yang mungkin sudah di pengalaman di sini, pada akhirnya bukan yang kadang bukan yang hal kita udah pinter banget. Anda pinter banget, ilmu Anda pinter banget, tapi attitude ya istilahnya. Attitude Anda kurang ini, orang not really respect on you gitu. Makanya kalau kita dalam di pesantren ya ada al-adabu fawqal ilmi gitu. Saat ajarin adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena kalau di bagian orang-orang sini tidak akan tahu itu gitu. Nah itulah yang kita harus membeda gitu. Ada yang pinter banget, tapi ya nggak ada yang teman. Kenapa? You are a toxic gitu. Karena kita mikir kesian ya kok dia nggak ada yang teman gitu. Kita teman, tapi kita teman sama dia. Nah memang begitu ternyata ya. Membuat gitu. Ya makanya gitu. Jadi jadilah pribadi yang baik gitu. Orang di dunia ini tidak harus pinter banget, tapi kalau you you baik, insya Allah rezeki temen tuh emang datang insya Allah gitu. Kalau yang untuk bagian ini setuju banget. Dan itu juga apa ya, energi dan spirit itu juga yang selalu mungkin Siti pribadi Kak sering share ke murid-murid ya. Secara dan ini juga yang menjadi spirit kita di Guru Bahagia, bahwa tidak sesederhana yang kayak juara satu kemudian kayak semua kita hidup panas ini ya kan Kak. Menjadi pribadi yang baik, saling berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Pada akhirnya itu yang akan membawa kita kepada rezeki berikutnya dan itu yang membuat kadang-kadang orang mengingat kita bukan karena kita cinta, tapi karena kita baik gitu. Jadi akhirnya peluang apapun nyampe ke kita karena kita baik gitu. Baik, aduh, benar banget Bu Siti. Itu memang ya mungkin benar ya, sebagai seorang guru mungkin luar biasa ya guru ini perannya gitu ya, karena sekali mengeluarkan itu murid itu loh berapa orang ya dan sampai jadi memang rule guru ini masya Allah perannya untuk generasi ya. Jadi mungkin
Bu Siti, benar seperti Bu Siti, guru-guru seperti Bu Siti harus berbanyak gitu. Iya, Masya Allah, harus baik. seperti ini gitu. Anak-anak Iya, seperti ini kan memang dunia ini sudah sangat krisis gitu ya. iya benar. Krisis mental gitu. Mm-mm. Setuju, setuju. Dan sebenarnya mungkin sambil kita juga mengapa ya Kak, mengeluarkan spirit ini bahwa memang kita berada di dunia yang kayak kalau kamu tidak membiasakan diri dengan kebaikan, maka keburukan yang akan ikut ke kita gitu. Iya. Jadi ketika kita Nah, terbiasa dengan kebaikan, maka kita kayak yang baik-baik terus nggak sih kayak kadang maksudnya kayak kenapa di guru bahagia gitu repot-repot banget. Itulah kita sebuah usaha membangun kebaikan itu sehingga pada akhirnya kayak mungkin dengan wasilahnya kita tuh bisa yang kayak oh adik-adik hari ini mendengarkan apa cerita-cerita hal yang baik, semangat-semangat masa depan sehingga akhirnya apa ya memang dunia sekarang ya kebayang ya mungkin Kak ya, Azrina sendiri secara mama-mama pasti yang kayak aduh anak saya ini nanti gimana. iya gitu ya. Gen sekarang ya Gen Z. Aduh. Jadi memang itu sih sebenarnya Kak. Jadi makanya ketika kita sampaikan sebelumnya ada vokal ilmu, terus ada vokal ilmi, terus juga yang kayak seperti apa bahwa menjadi baik dulu kemudian baru hal baik itu ikut ke kita, rezeki-rezeki baik itu ikut ke kita itu sebenarnya benar-benar relief sekali. Ini ada betul dan rezeki ke Azrina dan rezeki. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih nih doanya sama. Semoga semakin berjaya guru bahagia ini akan meluas menjangkau cakrawala. Amin gitu. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah pelan-pelan kita bergerak gitu ya membangun peradaban Siap, pendidikan. siap. Ya, ini yang seperti ini harus disupport karena memang ya Bu Siti, aduh gitu ya, Masya Allah dengan generasi sekarang ini jangan yang mungkin nggak sekompetitif dulu ya gitu. Banyak mungkin, aduh males gitu. Semoga Bu Siti yang gerak punya yang seperti ini, adik-adik semakin terbuka lebar gitu. Ini loh perjuangan. Don't ya, sometimes people just see victory gitu. Mereka tapi tidak melihat sakitnya bagaimana gitu. Mm-mm. Di masa-masa itu tuh yang kayak energinya pulang-pulang tepar gitu. No one knows Ya, about that. No one knows apa ya. Dari katakanlah misalnya Siti pribadi Kak dari 2 program yang alhamdulillah lulus, 10 lainnya nggak lulus. No one knows about that. Gitu. Kadang-kadang apa ini esai gitu ya. nah, Berperan dengan essay program dan sebagainya kan orang kan nggak tahu tentang itu ya tapi maksudnya itulah hidup pada akhirnya kalau misalnya apa mau enaknya di surga nanti ya di dunia ini capek-capek dulu gitu kan ya, nah, mungkin Kak Azrina terima kasih banyak tadi kita bahas skill terus juga pengalaman di sebenarnya 1 jam ini nggak cukup ya untuk membahas skill itu apa ya maksudnya tips dan juga mungkin persiapan-persiapan apa saja dan apa ya pribadi itu senang banget Kak Adrina memang menguraikan itu mulai dari bahwa dari masa sekolah pun kita bersiap loh gitu dari masa kuliah pun kita bersiap intinya apa yang kita dapat hari ini itu bukan hari ini it's a process and a process is a progress gitu jadi emang benar-benar kayak itu jauh sebelum itu gitu ya nah terima kasih lagi-lagi untuk kesediaannya, kesempatannya berbagi gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah ada collaboration gitu ya. oh ya, Insya Allah gitu ya. Dengan pengembangan guru bahagia dengan program-program lainnya. Nah, sedikit dong closing statement dari Kak Azrina seperti apa ya untuk mungkin pesan atau apapun itulah yang mungkin memberikan semangat untuk sahabat bahagia ataupun teman-teman yang nonton dan sebagainya gitu. Bye. iya mungkin yang bisa dibilang bahwa motivation is important ya. Tapi yang lebih penting adalah konsistensi. Nah, Asik. misalkan yang sudah Anda mulai, itu yang orang suka. Kalau kamu sudah mulai misalnya mau punya bisnis, selesaikan kamu berhenti ketika kamu sudah selesai, dapat. Jangan berhenti di tengah. So, motivation is important, tapi yang lebih penting adalah konsistensi. Oke, jadi itu apakah Anda dalam tahap sedang melamar beasiswa, konsisten
konsistensi. Apakah Anda saat ini? Marsilia juga konsistensi ya Kak? Ya, benar. Iya, harus konsistensi ya. Jangan Anda mundur belum ini gitu ya kan. Langsung dengan sana sini buat iya, belum belum selesai karena dengar sana sini mundur. Itu tidak konsistensi gitu. Ketika sudah dapat apapun akhirnya, nah itu baru gitu. Oh, ternyata dia udah dipinang orang misalnya. Lalu baru mundur gitu ya kan. Seperti itu. Jadi konsistensi. Apakah saat ini sedang tahap membuat skripsi? Selesaikan skripsi Anda gitu. Jadi konsistensi. Jangan boleh capek istirahat, tapi bukan menyerah gitu. Seperti itu. Jadi apapun cita-cita teman-teman sekarang ini, selesaikan apa yang sudah Anda mulai. Oke? Jangan berhenti di tengah jalan. Nah, seperti itu. Banget dianya udah mau resign gimana tuh. Oh. Ada yang hari ini ada Kak ya. Melamar. Oh, alah. Ternyata dia bukan menjadi bagian dari kita, berarti tawakal ya Kak ya. Iya. Lebih baik lain kita. Ya berarti memang bukan jodoh Anda, mohon maaf, coba yang lain gitu. Bercanda ya. Kalau ini kayaknya sih gitu. Ini kita juga soal kerjaan ya. Ya. Terima kasih Selina untuk insight yang luar biasa. Mohon maaf juga teman-teman mungkin ya karena buat kita teman gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa serius banget gitu. Yap. Di sela-sela kita di sela-sela pembahasan kita yang agak ke sana kemari mungkin, terus juga di sela-sela pembahasan kita yang kayak mungkin di tengah-tengah itu ada komedi-komedinya ya. Jadi mudah-mudahan ada bagian-bagian yang mungkin bisa di-highlight yang juga bisa menambah insight teman-teman tentang apa ya, cerita kita dari seorang Kak Azrina yang sudah duluan Ya, apa namanya, semoga banyak nanti harapan dan perjuangannya di masa itu. ya gitu. Jadi kalau dulu saya berjuang sendiri, mudah-mudahan ilmu yang sudah dapat ini, ayo adik-adik persiapkan, tanya gitu. Anda sudah ada muka jalan, tanya, mudah-mudahan dengan program seperti Guru Bahagia ini bisa membuka wawasan, oh ke sini gitu. Begini. Jadi banyak lagi nih khususnya mungkin dari Aceh ya, beberapa daerah itu kan Masya Allah gitu. Kita bisa loh, bukan hanya orang di Jakarta, bukan hanya orang di pusat gitu. Kita juga punya kemampuan, percayalah gitu. Kita bisa gitu. Percayalah kita bisa. Very inspiring Kak ya sebenarnya. Karena walaupun makanya sebenarnya Kak, tagline Guru Bahagia itu kan dari provinsi paling barat Indonesia gitu ya. Oke. Dari provinsi paling barat. Kita ingin membangun vibe itu, gitu. Membangun vibe bahwa it doesn't matter from where you are, gitu ya. Mau dari barat Indonesia, mau timur Indonesia, mau ini. Selama kamu punya semangat yang sama, ikhtiar yang sama, terus juga yang saya bilang tadi konsistensi yang sama, insya Allah takdir baik pasti akan bersama kita. Masya Allah. Baik, terima kasih Kak Azrina untuk very insightful session for this night ya, episode pertama cerita kita. Dan kami juga ingin kembali mengingatkan teman-teman lain yang bergabung, insya Allah akan ada episode kedua dari cerita kita. Dan bersama apa ya, pemateri narasumber insightful lainnya, insya Allah. Jadi dari mana bisa dapat infonya, jangan lupa follow Guru Bahagia ya teman-teman, jangan lupa follow Guru Bahagia karena di sana insya Allah akan banyak cerita kita lainnya dari orang yang berbeda, tapi insya Allah dengan semangat yang sama, dengan ikhtiar yang sama, yang juga akan berbagi pengalaman-pengalamannya, tips-tipsnya, sehingga mereka sudah berada di posisi tertentu tersebut. Right. Oke. Ya, terima kasih Kak Ina. Sama-sama. Thank you sudah diundang. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.